iku bangsa irsyadiyah pituduh petunjuk medis. La yuthabu fiha ora diganjar fiha ing dalem tarkus ti'mali La yuthabu ora diganjar fiha ing dalem irsyadiyah. Di annaha karena sak temene irsyadiyah iku min wijhati tibbi iku saking segi kedokteran utawa medis. Wa qila lan didhawuhake innal musyammasa la yukrahu mutlaqan. Innal musyammasa sak temene banyu musyammas la yukrahu iku ora dimakruhke apa musyammas mutlaqan kelawan mutlak. Berarti ya padha karo bagian awal tahir mutahhir ghairu makruh yaiku mak mutlaq. Padha sama karo mak mutlak miturut kel wa azahur rafi'iyyu ilal a'immati tsalatsati lan wa azahu lan bangsaake ing kel ar-rafi'iyyu sapa imamur rafi'i ilal a'immati tsalatsati marang imam kang telu yaiku saliyane Imam Syafi'i ridwanullahi alaihim qala an-Nawawi fi ziyadatir rawdah ing dalam tambahane kitab rawdah wa huwa utawi qil ar-rajihu iku kang unggul yaiku mak musyammas ora makruh mutlak ora makruh iku dari Imam Rafi'i dari Imam Nawawi fi ziyadatir rawdah ar-rajihu iku pendapat kang unggul min haitsu dalili saking arah dalile soalnya dalile ora subut hadits la yathbut wa huwa dalilu wa huwa madhhabu aktsaril ulama'i wa huwa utawi qil wa huwa utawi wa huwa utawi qala an-Nawawi fi ziyadatir rawdah wa ar-rajih min haitsu ad-dalil wa huwa utawi il iku madhhabu aktsaril ulama'i iku madhhabe akeh-akeh para ulama. Jadi Imam Syafi'i saja yang mengatakan musyammas iku makruh, selainnya tidak ada masalah. Walaysa lil karahiyati lan ora ana lil karahiyati iku tetep keduwe kemakruhan dalilun yu'tamadu apa dalil kang ditetanggeni kang disandari dalil yang kuat maksudnya. Hadisnya iku dhaif. Wa idza qulna bil karahati lan nalikane ngucap sapa kita bil karahati kelawan hukum makruh fahiya maka utawi karahatu tanzihin iku makruh tanzih yaiku sak ndure makruh tahrim la tamna'u ora nyegah apa karah apa la tamna'u ora nyegah apa karahah tanzih sihhatat taharati ing sahe sesuci wa yakhtassu lan dadi ke khusus apa istimaluhu makruhe guna kene musyammas bil badani ing dalam badan. Tiba nyuci pakaian ndak masalah. Wa tazulu lan ilang apa karahah bitabridi kelawan ngademke ing ma musyammas alal asahhi miturut kaul asah wa fis salisi lan ing dalam kaul kang kaping 3 badane wakila innal musyammas la yukrah mutlaqan iku kaul tsani berarti
Wa fi tsalits lan ing dalam qaul tsalits qaul kaping 3 yuraji'ul atibba yuraji'u takon sapa wong al atibba ing pira-pira tabib utawa dokter wallahu a'lam intaha. Wa ma sahahahu min zawalil karahiyyati bit tabridi wa ma utawi qaul sahahahu kang nyohahake sapa wa idza qulna bil karahah Imam Nawawi ya qala an-Nawawi ziratul rawdah wa ma sahahahu min zawalil karahiyyati bitabridi wa ma utawi qaul sahahahu kang nyohake sapa Imam Nawawi min zawalil karahiyyati bayane ilange kemakruhan bitabridi sebab ngademake musyammas qad sahhaha ar-Rafi'i iku teman wis nyohake sapa ar-Rafi'i Imam ar-Rafi'i fi syarh as-saghir ing dalam kitab syarh as-saghir baqa'aha ing isih tetepe karohah apa karohiyah cah iku min zawalil karohiyah apa karohah karohah ora karohiyah karohiyah nah, wa ma sahahahu min zawalil apa kau la'alla as-shawab karohah padha sing dhuwur iki cetakanku sing karohiyah tapi dhuwure karohah. Karohiyah aku maknane aku gedeng sing lebih ke karohiyah la karohiyah wal baghdha. Wa ma utawi qaul sahahahu kang nyohake sapa Imam Nawawi ing ma min zawalil karahati bayane ilange kemakruhan bitabridi kelawan sebab ngademke ing musyammas qad sahhahar Rafi'i iku temen wis nyohake sapa Imam Rafi'i fi syarh as-saghir ing dalam syarah saghir baqa'aha ing isih tetepe karahah. Imam Rafi'i mak musyammas iki sama panas maupun dingin setelah didinginkan makruhnya masih hukum makruh. Soalnya awalnya dulu tadinya musyammas. Wa qala lan dawa sapa Nawawi fi syarh al-muhadzab ing dalam wa qala lan dawa sapa Imam Nawawi fi syarh al-muhadzab ing dalam syarah muhadzab as-sawabu utawi kang bener annahu sa'tamane musyammas la yukrahu iku ora dimakruhake. Iki termasuk yang membedani Imam Nawawi dari imamnya yaitu Imam Syafi'i. Salah satunya ini Imam Syafi'i berpendapat Imam Syafi'i lho iki berpendapat mak musyammas iku makruh tapi Imam Nawawi yang Syafi'iyah pendapat la yukrah. As-sawabu ta'i pendapat kang bener annahu sak temene musyammas la yukrahu iku ora dimakruhke apa musyammas. Soalnya yaiku tidak ada hadis yang dalilun yu'tamad wa laysa lil karahati dalilun yu'tamad. Hadisnya tidak sebut hadis dhaif. Wa hadithu Aisyah hadza utawi hadits Sayyidah Aisyah iki dhaifun. Iku dhaif hadits Sayyidah Aisyah yang sudah diterangke. Fi syarh as-saghiri bittifaqil muhadditsina kelawan sepakate para ahli hadis. Wa minhum man ja'alahu mawdu'an wa minhum lan iku setengah saking muhadditsin man utawi ahli hadis ja'alahu kang dadekke sapa man ing hadis Aisyah mawdu'an iku mawdu' hadis palsu. Wa kadza lan kaya mengkene hadis Aisyah ma utawi hadis rawahu Syafi'i kang riwayatke ing masapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i an Umar bin Al-Khattab saking Sayyidina Umar bin Khattab annahu satamane musyammas yurithul barasa iku nyebabke ing penyakit belang iku hadis dhaifun iku dhaif littifaqil muhadditsina karena sepakate para ahli hadis ala tadha'ifi Ibrahim bin Muhammadin ing atase oleh dhaife rawi
Ibrahim bin Muhammad. Wa hadits Ibnu Abbas utawi hadits Ibnu Abbas ghairu ma'rufin iku ora diweruhi apa hadits Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Wa ma dzakarahu min athari Umar wa ma utawi riwayat dzakarahu kang nyebut sapa Umar iki. Ya Ibnu Umar. Oh, dhaifun. Hadisnya itu Sayyidah Aisyah sama hadisnya Sayyidina Umar sama Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidah Aisyah itu dhaif wa qila maudha, hadisnya Ibnu Abbas ghairu ma'ruf, hadisnya Umar itu dhaif. Ibnu Umar iki endi hadisnya? Umar ya. Wa ma dzakarahu min athari Umar ya. Wa ma utawi hadis dzakarahu kang nyebut sapa Ar-Rafi'i ing ma. Ar-Rafi'i. Wa ma utawi hadis dzakarahu kang nyebut sapa Ar-Rafi'i ing ma min athari Umar saking athar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fa mamnu'un mongko iku dicegah. Wa da'wahu utawi pengakuane al-ittifaq natul Ibrahim hadir wa ghairu musallam. Wa da'wahu utawi pengakuane Imam An-Nawawi al-ittisaq utawi pengakuane An-Nawawi al-ittifaq ing olehe disepakatine ala olehe ngene al-ittifaq ing olehe nyepakatine muhadditsin ala tadh'ifi Ibrahim ing atase olehe dhaife rawi Ibrahim bin Muhammad ahadir ruwati rupane salah sijine pira-pira rawi ghairu musallamin iku ora diterima. Fa inna Syafi'iyya karena satamna Imam Syafi'i wathaqahu iku nganggep thiqah ing Ibrahim bin Muhammad. Wa fi tawthiq Syafi'i kifayatun wa fi tawthiq Syafi'i lan ing dalem olehe nganggep thiqah Imam Syafi'i kifayatun utawi cukup. Wa qad wathaqahu ghairu wahidin minal huffadhi lan temen nganggep thiqah ing Ibrahim bin Muhammad ghairu wahidin sapa sak liyane ahli hadis siji minal huffadhi bayane para hafid. Wa rawahu Taraqutni lan riwayatake ing athar Umar sapa Imam Taraqutni bi isnadin akhara kelawan isnad kang liya sahihin kang sahih apa isnad akhar. Berarti piye cah? Makruh ta ora iki? Tapi Imam Nawawi ngarani ora makruh. Qala an-Nawawi fi ziyadatir rawadhah. Kok kita bahas nih. Qala an-Nawawi tawassafa Imam Nawawi fi ziyadatir rawadhah yang dalam tambahane kitab Raudhah wa yukrahu lan dimakruhake apa syadidul hararati apa banyu kang banget panase wal burudati lan banget atise wallahu a'lam. Wal illatu tawi illah alasan fihi ing dalem yukrahu syadidul hararati wal burudah alasane makruh adamul isbaghi iku ora ana ning rataake basuhan. Makanya makruh. Wa qala lan dawa sapa An-Nawawi fi abari Thamud ing dalam pira-pira sumure kaum Thamud innahu saktemene banyu kang ana ing dalam abar Thamud manhiyun anha
iku dicegah anha apa abar Samud. Dicegah iku piye haram ta makruh fa aqallul maratibi mangka utawi paling sithike pira-pira martabah innahu sak temene ma abar Samud yukrahu iku dimakruhke isti'maluha apa nggunakake abar Samud. Tilkatun azimah. Berhud. Syarru bi'aril ardi berhud. Sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah melanjutkan mak musyammas wa halil karahatu syar'iyyatun au irsyadiyah kemarin musannaf menerangkan pembagian air itu mulai yang tahir, mutahhir. Berarti tahur ada dua. Tahir mutahhir ghairu makruh yaitu ma'ul mutlak. Nah, ini yang kedua. Tahir mutahhir makruh. Makruh. Yani makruhun isti'maluh. Makruh menggunakannya. Tapi misal tetap digunakan, ya sah, tahir mutahhir kok. Neng makruh. Yaitu ma' musyammas. Ada selainnya ma' musyammas yang makruh. Tahir mutahhir makruh, selainnya musyammas ada. Pembahasannya sing spesial itu ma' musyammas. Soalnya ada khilaf. Wa halil karahatu syar'iyyatun au irsyadiyah. Kemakruhannya air musyammas ini dibahas sama fuqaha ini makruh yang secara syar'i yaitu urfan fikhiyan apa irsyadiyah yaitu lughatan makruh. Nah, irsyadiyah kan berarti bukan fikih, berarti bukan syar'iyah, berarti ya bukan istilah fikih tapi lughatan dijauhi nah, gitu. Fiha wajhani jawabannya ada dua segi. Apakah kemakruhan musyammas ini memang makruh secara syara' atau irsyadiyah? Irsyadiyah itu petunjuk medis maksudnya. Ada dua wajah. As-sahhuhuma fi syarhil muhadzab annaha syar'iyyah. Yang paling sahihnya dua wajah diterangkan di dalam syarah muhadzab makruhnya itu syar'iyyah. Jadi fa'ala hadza yusabu 'ala tarki isti'malih. Berarti kalau makruhnya itu syar'iyyah, orang punya ma musyammas dan punya ma yang bukan musyammas sama-sama mutlak, maka ketika dia meninggalkan ma musyammas memilih ma yang tidak musyammas diganjar soalnya ninggal makruh, soalnya makruh syar'iyah menurut pendapat sing mengatakan syar'iyah. Dan nanti dicek syar'iyah ini kuat apa enggak kan gitu. Wa 'ala tsani wa hiya annaha irsyadiyah. Pendapat atau wajah yang kedua makruhnya ini irsyadiyah non syar'iyah. Berarti irsyadiyah itu petunjuk medis, tib ilmu medis. Berarti kalau irsyadiyah karohahnya berarti lughatan bukan fikhiyatan. La yusabu fiha tidak ada pahala di dalam meninggalkan mak musyammas kalau dia punya mak musyammas dan punya mak yang tidak musyammas sama-sama suci. Terus dia meninggalkan mak musyammas berarti tidak ada pahalanya dong. Kalau bagi orang yang mengatakan makruhnya itu irsyadiyah. Soalnya makruh itu ma naha anhu syari' secara fikih lo iki. Makruh itu ma naha anhu syari' nahyan ghaira jazim yang dilarang oleh syari' dengan larangan yang tidak kuat. Kuat berarti kan haram. Nah, ini irsyadiyah berarti ya mana hahut tabib. Bukan syari' tapi tabib yang dilarang dokter. Apakah ada pahala? Ya dokter ya golek ganjarannya dokter lah. Golek pujiannya dokter, oh bagus jempol, dah cukup pahala, ya cukup ikut dokter cuma ngalem. Tidak ada pahala, soalnya bukan
syar'iyah, tapi hanya irsyadiyah. Li'annaha min wijhatit tib, karena makruhnya musyammas menurut pendapat ini dari segi petunjuk medis tib. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memang menegaskan secara nas, la ukrihul musyammas illa min ajli tib. Kata Imam Syafi'i, saya tidak memakruhkan air musyammas kecuali dari segi medik. Imam Syafi'i secara nas, pinter Imam Syafi'i. Soalnya ada hadis yang dihadirkan sama para ulama, nanti akan dicegat maudhu, ghairu ma'lum, dhaif. Makanya Imam Syafi'i di depan sudah nas, la ukrihul musyammas illa min ajli tib. Saya tidak memakruhkan air musyammas kecuali dari segi tib. Misal kita mengatakan, misal kita mengikuti min ajli tib, kemudian disebut sama musannif syar'iyah, tapi ketika itu sudah di lisannya Imam Syafi'i, apakah itu juga bisa dianggap syar'iyah? Soalnya Imam Syafi'i itu lisannya itu menjelaskan dari maqasidus syariah, yaitu hifdzun nafs, termasuk ya bisa kalau kita runutkan ke sana. Tapi kalau dari segi zahire kalam, la ukrihul musyammas illa min ajli tib, ya irsyadiyah. Misal tetap nekat ya ora apa-apa. Misal dari segi zahire kalam. Seperti kalian lampu merah itu berhenti, itu min ajlil syar'iyah apa min ajlil undang-undang. Undang-undang kan, ya orang saya ngarep-ngarep kan, jarang. Tapi kan undang-undang ini kan untuk apa? Maslahah, satu dzari'ah. Ini juga termasuk syarak, ya ganjaran dah. Tapi kan secara zahir kan undang ya wis undang-undang. Tapi ya Imam Syafi'i memang secara cerdas beliau menjelaskan la ukrihul musyammas illa min ajli tib, padahal ada hadis-hadisnya soalnya bakal ada yang mendhaifkan. Makanya saya mengatakan min ajli tib. Ini sudah tidak ada lagi komen di belakang. Saking cerdas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jenius Imam Syafi'i. Beliau ahli firasah Imam Syafi'i. Firasahnya tajam. Ini termasuk firasah beliau. Firasah. Beliau kalau mengatakan makruh dengan alasan hadis-hadis yang seperti Imam Rafi'i tampilkan, yaitu hadis Sayyidah Aisyah, Ibnu Abbas, atharu Sayyidina Umar, nanti akan dicegat sama para muhaddisin dengan maudhu, ghairu ma'lum, dhaif. Ya wis, tib. Saya tidak memakruhkan kecuali karena alasan medis, titik. Itu firasah. Firasahnya terkenal Imam Syafi'i. Dulu ada orang di dalam masjid, Imam Syafi'i di dalam masjid. Lagi ngobrol sama temennya. Di masjid ketika itu banyak orang tiduran di masjid. Banyak tiduran, istirahat. Akhirnya ada orang masuk masjid itu sambil lari-lari. Terus dilihat sama Imam Syafi'i. Ini orang lari-lari masuk masjid. Terus ketika lari-lari nolah-nolah, Imam Syafi'i ngomong sama temennya. Orang itu sedang mencari sesuatu. Akhirnya orang yang masuk itu melihat orang yang tidur itu. Orang yang tidur itu melihatnya itu tidak semua, hanya orang-orang yang tertentu yang dilihat. Terus Imam Syafi'i lihat di sini ada tidur, sini tidur, sini tidur. Yang dilihat ini, terus yang itu, sebelahnya tidak dilihat. Imam Syafi'i langsung berkata sama temannya, itu orang cari budak yang kabur. Akhirnya dipanggil, ya fulan ta'al, sini.
Ya, kenapa? Kau cari budakmu yang kabur ya? Kau tahu? Cari di penjara. Akhirnya di penjara. Akhirnya ke kantor polisi. Sampai kantor polisi, betul. Budaknya kabur ada di penjara. Akhirnya dikabar kayak betul, makasih kau sudah ngasih tahu budakku, jazakallah khair. Temannya heran, dari mana kau tahu? Dia ketika masuk lari-lari, dia sedang kehilangan. Terus dia ikut nolah-nolah, dia sedang mencari sesuatu di sini. Dia melihat orang-orang yang tidur, yang dilihat itu yang kulit hitam tak, yang kulit putih tidak dilihat, kulit hitamnya budak biasa nih. Nah kalau budak kulit hitam kabur, tidak ada duit, wong budak, itu biasanya mencuri, nyopet. Nah, pencuri nyopet akhirnya ya penjara, cari penjara dah, jangan cari di masjid. Bener ya penjara. Firasah, masya Allah. Itu mahal itu, mahal. Imam Syafi'i ini salah satu ilmu firasahnya beliau. La ukrihul musyammas. Secara nas ditulis di dalam kitab beliau. La ukrihul musyammas illa min ajlit tib. Padahal ada hadis-hadis maudhu, dhaif, ghairu ma'ruf. Ya Latif. Iku lo akal. Masya Allah. Wa qila innal musyammas la yukrahu mutlaqan. Bisa kok kita itu mengasah akal biar cerdas. Pertama, banyak tilawatul Quran bitartil bin nagam bi raf'is saut. Baca Quran dengan tartil tajwid dikeraskan suaranya tapi yang enggak ganggu orang ya. Terus dengan an-nagam laisa minna man lam yataghanna bil Quran diiramakan. Bismillahirrahmanirrahim diiramakan dengan tajwid. Itu mengasah kecerdasan. Yang kedua dengan kalian berbahasa Arab. Itu mengasah akal. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Biar kalian itu berakal. Subhanallah, orang yang bicara itu dengan lughah Arabiyah, akalnya itu otak kanan sama otak kiri itu kerja semua. Sedangkan bahasa selain bahasa Arab itu otak salah satunya yang kanan atau yang kiri saja. Iku carane ngasah otak. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sehari khatam Quran. Piye cah? Cerdas por. Arabiyah beliau sudah berbahasa Arab sejak lahir, ditambah belajar bahasa Arab 10 tahun di Badui. Ya Allah, sangat fasih. Itu sangat cerdas. Makanya takallam bil Arabiyah. Fasihah. Oh, fasihah. Jangan amiyah. Amiyah itu tinggalannya penjajah. Amiyah itu pasaran, TKI itu. Tenaga kerja itu. Kalian santri, fasih. Kalian kok di Arab, terus kalian di pasar, di Mekah, misal kalian beli barang bil fasohah, orangnya itu ihtiram. Oh ini orang alim ini. Biasanya kalau amiyah paling tenaga kerja. Ini bil fasohah. Ini dihormati orang alim ini. Ya Latif. Wa qila innal musyammas la yukrahu mutlaqan. Ada yang mengatakan musyammas itu tidak dimakruhkan secara mutlak. Kenapa kok ikut diposisikan qil? Soalnya kita Syafi'iyah, Imam Syafi'i di dalam pendapatnya memakruhkan musyammas. Maka yang Syafi'iyah ada pendapat yang musyammas tidak makruh diposisikan sebagai qil. Meskipun nantinya Imam Nawawi mengatakan as-shawab la yukrah. Wa azahur rafi'i ilal a'immati tsalatsah. Imam Rafi'i berarti menerangkan Imam Rafi'i si anut sama Imam Syafi'i. Keterangannya kan sudah. Imam Rafi'i nganut sama Imam Syafi'i.
annahu wal asah indar Rafi'i annahu yukrah wa huwa alladhi jazama bihil musannaf. Imam Abi Syuja yang mengatakan makruh, Imam Rafi'i mengatakan makruh, soalnya mengikuti Imam Syafi'i yang mengatakan makruh. Bedone Imam Syafi'i tidak memakruhkan musyammas kecuali min ajlit tib, hanya karena alasan medis. Tapi Imam Rafi'i mengikuti Imam Syafi'i dari segi hukumnya musyammas makruh, tapi wahtajja lahu Rafi'i bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu anha 'anil musyammas. Terus an Ibni Abbas, terus atharu Umar. 3 hadis dari Imam Rafi'i. Nah, Imam Rafi'i menerangkan lagi setelah mengatakan makruh seperti Imam Syafi'i, wa azahu Rafi'i ila al-a'immati wa qila innal musyammas la yukrahu mutlaqan wa azahu Rafi'i ila al-a'immati tsalatsah. Imam Rafi'i itu menerangkan bagi yang mengatakan musyammas la yukrah, gak makruh, itu pendapatnya 3 imam. Soalnya Imam Rafi'i mengikuti Imam Syafi'i yang mengatakan makruh, tapi Imam Rafi'i menceritakan, menerangkan pendapat yang non makruh, itu pendapat 3 imam selainnya Imam Syafi'i. Qala an-Nawawi fi ziyadatir rawdah wa huwa ar-rajih min haitsu dalil. Imam Nawawi berkata di dalam ziyad tambahannya kitab Rawdah, wa huwa rajih min haitsu dalil wa huwa madhhabu aktsaril ulama. Imam Nawawi di dalam Ziyadatul Rawdah mengatakan wa huwa dan qil innal musyammas la yukrah mutlaqan ar-rajih, itu pendapat yang unggul. Jadi Imam Nawawi mengunggulkan pendapat kalau mak musyammas itu tahir, mutahhir yang sama dengan mak mutlak. Tidak usah dibagi yang makruhun isti'maluh, mak musyammas, tidak ada mak musyammas yang makruh. Imam Nawawi mengatakan qil ini yang rajih yaitu la yukrahu. Min haitsu dalil, dari segi dalil, tapi kalau dari segi tab yaitu lah kama qala Syafi'i. Tapi kalau dari segi dalil ya min haitsu dalil tidak la yathbut, tidak kuat dalilnya. Wa huwa madhhabu aktsaril ulama, dan qil ini yaitu mak musyammas tidak makruh adalah pendapat sebagian besar ulama, bahkan di luar madhab Syafi'i. Wa laysa lil karahati dalilun yu'tamad, dan tidak ada bagi pendapat yang mengatakan mak musyammas makruh, tidak ada dalil yang yu'tamad, bisa disandari, tidak ada dalil yang kuat. Soalnya ketika orang menggunakan hukum untuk hujjah, yaitu halal haram, makruh, sunnah, itu harus dengan dalil yang yu'tamad, tidak dengan maudhu' atau dhaif. Kalau dhaif hanya bisa digunakan untuk fadhailul a'mal, itu pun yang tidak syadidul dhu'fi, yang tidak sangat dhaif, atau untuk targhib wa tarhib. Wa idza qulna bil karahah fahiya karahatu tanzih. Kalau kami mengatakan itu makruh, maka makruh tanzih. Ya makruh tanzih itu apa? Makruh tanzih itu mubah, itu yastawi al-amrani, sama 2 hal, antara fi'lu dengan tarku podo, itu mubah. Contohnya sarapan, kalian monggo ora ya ora apa-apa, itu mubah sarapan. Di bawahnya mubah ada makruh, yaitu lebih baik ditinggal, itu makruh. Di bawah makruh ada haram, harus ditinggal. Antara makruh dengan haram ada hukum, yaitu makruh. Makruh itu kita arahkan makruh tanzih, yaitu makruh yang memang murni makruh. Ada makruh yang di bawahnya makruh tanzih, mendekati haram, itu khilaful aula. Nah, gitu. Ada lagi di bawahnya khilaful aula, lebih mendekati lagi ke haram, makruh tahrim. Nah, itu.
baru di bawah makruh tahrim haram. Jadi mak musyammas, andaikan kita mengatakan makruh, maka makruh tanzih. Bedanya apa? Kalau makruh tanzih itu memang makruh yang dari dzatiyah, itu memang makruh. Yaitu hadisnya naha Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Sayyidah Aisyah, innaha yurithul baras, innahu yurithul baras. Ya, berarti makruh. Kalau khilaful aula, itu makruh yang meninggalkan perintah yang di dalam hadis. Contohnya sholat duha, itu perintah. Tidak sholat duha, khilaful aula. Sholat ba'diyah maghrib, itu perintah. Anak hadisnya, malah ditinggal, itu khilaful aula. Nah, nek makruh yang tanzih, itu memang tidak ada memang ada hadis yang melarang tapi makruh. Contohnya makan tangan kiri, makruh soalnya memang dilarang, makruh. Minum berdiri itu dilarang, larangannya makruh. Kok minum berdiri ya makruh, itu tanzih. Nah, tapi kalau khilaful aula mengkhilafi perintah yang lebih utama, yaitu perintah ba'dal maghrib salat ba'diyah. Ya ora salat ba'diyah, itu khilaful aula. Ada lagi makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh yang beda, yang ihtimal di dalam maknanya. Ada satu hadis yang melarang sesuatu, ulama itu ihtimal. Mungkin iki larangan makruh, mungkin iki larangan haram. Makanya makruh tahrim. Contohnya sholat di waktu 5. Sholat sunnah di 5 waktu yang dilarang. Ya kan? Itu larangannya mungkin makruh, mungkin haram. Ya makruh tahrim dah. Makanya kalian mungkin akan menemukan di bab mawaqit, larangan sholat di waktu yang 5 yang dilarang itu, sebagian ulama mengatakan tahrumu, sebagian ulama mengatakan tukrohu. Andai kan tahrumu ya haram, dan tukrohu makruh tahrim. Hadisnya sama, yang mengatakan tahrumu dengan tukrohu yang beda, ihtimal para fuqaha di dalam mengartikan. Ada yang mengatakan larangannya makruh, ada yang mengatakan larangannya haram. Ya nanti. Paham aja? Paham? Paham ya? La tamna'u sihhatat taharah. Kalau kita mengatakan itu musyammas makruh, maka itu makruh tanzih. Tidak sampai makruh tahrim, apalagi haram. Kalau khilaful aula, contohnya wudhu, istinja dengan zam-zam, itu khilaful aula. Zam-zam tiga istinja, gak sopan. Itu khilaful aula. La tamna'u sihhatat taharah. Orang yang mengatakan musyammas itu makruh, makruh tanzih. Tidak mencegah sahnya taharah. Masih suci, masih sah. Tapi makruh. Bagi yang mengatakan makruh. Wa yaqtassu isti'maluhu bil badan. Dan terkhususkan penggunaan musyammas yang makruh. Yang dihukumi makruh itu kalau digunakan di badan. Nah kemarin berarti. Berarti kalau dibuat nyuci baju, dibuat mensucikan najis yang di baju, di lantai dengan musyammas, ya la yukrahu isti'maluh, soalnya bukan bil badan. Wa tazulu bitabridi 'alal asahi, dan hilang kemakruhannya musyammas dengan sebab didinginkan menurut pendapat asah. Didinginkan berarti ketika panas ya makruh kalau musyammas, terus dibawa masuk dalam rumah terus akhirnya adem. Nah, ketika adem tidak makruh lagi. Itu alal asah. Wa fi tsalits yuraji'ul atibba. Pendapat ketiga, pendapat pertama makruh, pendapat kedua waqila la yukrah. Iki tsalits ku berarti yuraji'ul atibba. Iki yang paling imbang menanyakan kepada para tabib. Wallahu a'lam. Ya kalau kok tabib kok melarang kau, ya berarti makruh.
Kalau tabib nggak melarang, tidak ada masalah, itu hanya bagi orang yang punya gini-gini contohnya. Ya berarti gak makruh, kau sehat. Berarti kalau watazulu bit tabrid, ini kemakruhannya mak musyammas hilang sebab tabrid. Berarti tambah siji makruhe iku kemarin makruhe ono piro cah syaratnya. Di ulama musannaf mengatakan bisyaratain dengan dua syarat. At-tashmis, namanya saja tashmis berarti at-tasqinu bisyams. Yang kedua fil awanil muntabi'ah, di wadah yang logam, ya kan? Kemudian di wadah dari logam. Ay asyartu tsani ay yaqa'at tashmis fil bilati syadidatil hararah dunal baridah, an yaqa'at tashmis fil biladil asyadidatil hararah, itu yang ketiga. Yang keempat, an yakuna bil badan. Iki soalnya yurithul baras. Berarti kalau tidak di badan tidak makruh. Kemudian apa menah wingi? Yakuna lil hayy, orang yang hidup. Orang mati ya tidak khawatir baras wong setelah dimandikan dengan mak musyammas iku dikubur kok kan gitu. Nah, terus apa wingi? Allah yakuna ghairuhu, tidak ada selainnya mak musyammas. Kalau ada selainnya mak musyam, kalau ada selainnya mak musyammas, maka musyammas makruh. Tapi kalau tidak ada yang dia punya kecuali musyammas, maka musyammas ya jadi lazim, tidak makruh. Nah, ini sudah disebut wa yakhtassu isti'maluhu bil badan. Wa tazulu bit tabrid, berarti syarat tambahan an yusta'mala halatal hararah. Ketika mak musyammas itu makruh, yaitu ketika dia digunakan ketika panasnya. Maka ketika sudah adem, ya tidak makruh lagi. Ya. Wa ma sahhahahu min zawalil karahati bit tabrid qad sahhaha ar-Rafi'i fi syarh as-saghir baqa'aha. Yang diceritakan sama Imam, yang disahihkan sama Imam An-Nawawi, yang disahihkan sama Imam An-Nawawi, yaitu kemakruhannya musyammas hilang ketika adem. Imam Ar-Rafi'i berbeda pendapat. Imam Ar-Rafi'i berkata, yang sahih menurut Imam Rafi'i di dalam Syarih Saghir masih makruh sebagaimana keadaan panas meskipun sudah adem, sama-sama makruh menurut Imam Rafi'i. Wa qala fi Syarhil Muhadzab as-sawabu annahu la yukrah. Ini sudah vonis, sudah akhir dah. Imam Nawawi sama Imam Rafi'i kalau khilaf muqaddam, didahulukan An-Nawawi, lebih arjah. Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab mengatakan as-sawabu annahu la yukrah, yang betul mak musyammas tidak makruh. Ya, itulah yang salah satu khilafnya Imam Nawawi dari Imam Syafi'i. Alasan hadis yang Imam Rafi'i bagaimana? Wa haditsu Aisyah hadza dhaif bi ittifaqil muhadditsin. Hadis Sayyidah Aisyah ini dhaif, disepakati muhaddisin. Tidak bisa untuk menggunakan hadis dhaif sebagai hukum makruh. Wa minhum man ja'alahu mawdu'an. Bahkan sebagian ulama ahli hadis mengatakan mawdu'. Wa kadza ma rawahu Syafi'i an Umar bin Al-Khattab annahu yurithul baras dhaif li ittifaqil muhadditsin. Begitu juga hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Umar bin Khattab, itu mak musyammas bisa menyebabkan penyakit belang, itu hadis dhaif, disepakati para ahli hadis. Sepakati semua, Masya Allah, sepakati ahli hadis, kata Imam Nawawi.
Karena ada ala tudha'ifi Ibrahim bin Muhammad, karena dha'ifi rawi yang namanya Ibrahim bin Muhammad, wa hadits Ibnu Abbas ghairu ma'ruf. Hadits Ibnu Abbas tidak dikenal. Sanadnya tidak diketahui, wallahu a'lam. Wa ma dzakarahu min athari Umar radhiyallahu anhu fa mamnu', dan yang disebut Ar-Rafi'i dari hadis Sayyidina Umar itu dicegah. Yaitu hadisnya wa karahahu Umar radhiyallahu anhu wa qala innahu yurithul baras. Fa mamnu', artinya tidak kuat untuk menggunakan atharus sahabah atau qaulus sahabi sebagai hujjah. Soalnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan yang termasuk hujjah itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Hadis itu hadis yang marfu'. Makanya qaulus sahabah, amalus sahabah bukan hujjah. Nah, kalau athar Umar, qaulus sahabah digunakan untuk makruh, mamnu'. Wa da'wahu al-ittifaqi ala tad'ifi Ibrahim ahad ar-ruwati ghairu musallam fa inna asy-Syafi'iyya wathaqahu wa fi tawthiq asy-Syafi'iyyi kifayah. Pengakuannya An-Nawawi bahwa para ahli hadis sepakat mendhaifkan Ibrahim bin Muhammad, salah satu rawi hadis tadi tidak diterima. Soalnya Imam Syafi'i menganggap thiqah, dan penganggapan Asy-Syafi'i cukup. Sekali berimam Syafi'i sangat hati-hati. Waqad wathaqahu ghairu wahid minal huffaz. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Dan lebih dari satu hafidh yang menganggap thiqah selainnya Asy-Syafi'i. Wa rawahu Daraqutni bi isnadin akhar sahih. Imam Daraqutni dengan sanad yang lainnya yang sahih juga meriwayatkan. Berarti sisa satu, yaitu hadis Umar bin Khattab, hadis an Umar bin Khattab annahu yurithul baras. Oh iki hadis Umar. Hadis Umar bahwa mak musammas itu makruh, karena hadis Sayyidina Umar annahu yurithul baras dikatakan dhaif soalnya Ibrahim bin Muhammad. Lah ada yang mensahihkan, cukup. Sisa satu, itu adalah hadis Umar, qaulus sahabah bukan hujjah. Ya tetap akhirnya Imam Nawawi bersikeras tidak cukup hadis Umar untuk menggunakan hukum makruh. Meskipun hadisnya sahih tapi qaulus sahabah. Qala an-Nawawi fi ziyadatir rawdah, Imam an-Nawawi wis di mana niku mau. Qala an-Nawawi fi ziyadatir rawdah, berkata Imam an-Nawawi di dalam tambahannya kitab Ar-Rawdah, wa yukrahu syadidul hararati wal burudah, dimakruhkan menggunakan air untuk taharah dengan air yang sangat panas dan sangat dingin. Wallahu a'lam. Berarti kalau iki jelas alasannya wal illatu fihi atamul isbagh. Karena yang dijadikan alasan di dalam hadis, di dalam air yang syadidul hararah wal burudah itu tidak bisa meratakan kebasuhan. Karena ada hadis perintah, ma min muslimin yatawadda fayusbighul wudhu. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Tidak ada seorang muslim wudu, menyempurnakan wudu, kemudian mengucapkan fayusbihu, kemudian menyempurnakan wudu. Berarti menyempurnakan wudu itu diperintah dan itu sunnah. Lah kalau air yang digunakan itu syadidul hararah atau burudah, sangat panas atau sangat dingin, akan menghalangi dari isbagh. Makanya menggunakan syadidul hararah burudah itu mengkhilafi perintah tapi makruh. Soal isbagh itu sunnah.
Berarti air dibagi dua, tahir mutahhir ghairu makruh yaitu mutlak. Yang kedua tahir mutahhir makruhun isti'maluh. Yang pertama musyammas, tapi Imam Nawawi mengatakan la yukrah. Berarti sama dengan mutlak. Nah, yang tidak dikhilafi syadidul hararah wal burudah illate adamul isbagh. Soal isbagh perintah sunnah, sedangkan syadidul hararah wal burudah menghalangi dari isbagh, berarti makruh. Selanjutnya waqala fi abari Thamud, dan Imam Nawawi berkata di dalam masalah sumurnya kaum Thamud, innahu manhiyun anha, dicegah, dilarang. Jangan wudhu atau mandi apalagi minum dengan air sumur kaum Thamud. Dicegah itu, innahu manhiyun anha. Dicegah itu haram apa makruh? Fa aqallul maratibi innahu yukrahu isti'maluha. Paling sedikitnya martabah derajat ini dilarang, yakni makruh menggunakannya. Aber Thamud, sumure kaum Thamud sekarang ini ya masih di kawasan Saudi ya. Namanya Madain Saleh. Sampai sekarang masih ada, dijadikan wisata. Padahal itu dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu buyuta qaumin maghdubin alaihim illa an tabku au tabaku. Janganlah kalian masuk ke rumah-rumahnya kaum yang dilaknati Allah, yang dibenci, yang dimurkai sama Allah. Jangan masuki rumah mereka kecuali kalian masuk dalam keadaan nangis. Kalau tidak bisa nangis, berusaha nangis. Saya kira orang yang wisata ke sana itu ya tunggu yang guyu foto, selfie. Ya Latif. Ya. Ada sumur-sumurnya di sana, ya jangan digunakan, makruh itu. Dulu ketika pulang dari perang Tabuk, para sahabat itu melewati itu Abar Thamud, Madain Saleh itu. Akhirnya para sahabat ini masuk, lihat-lihat. Ya itu dilarang, jangan masuk ke rumah mereka kecuali kalian nangis atau kalian berusaha nangis, silahkan. Kalau kalian tidak nangis, masuk, hati-hati, kalian ketularan dimurkai sama Allah Ta'ala. Apa bisa ketularan dimurkai? Loh, kalau orang sudah benci, bisa ketularan loh. Senang juga bisa ketularan. Orang kalau senang sama Zaid, terus orang lain yang senang sama Zaid disenangi sama orang ini. Ya. Temannya temanmu itu teman. Nah, tapi kalau temannya musuhmu itu, musuh. Apa? Enggak kenal kok. Iya, tapi dia temenan sama musuhku, ya tak anggap musuh pisan. Nah, ikulah. Orang masuk ke rumah kaum Thamud, Allah Ta'ala ikut benci, kecuali kalau orangnya itu masuk dalam keadaan nangis. Ada taklekan, disamakan dengan sumurnya kaum Thamud. Kullu ma'in maghdubin ala ahlih, semua air yang dimurkai kaum yang di situ. Dulu ketika pulang dari perang Tabuk, para sahabat itu mengambil air dari sumurnya kaum Thamud, dibuat mencampur adonan roti, ada yang dibuat minum. Akhirnya para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jangan minum dari sumur kaum Thamud. Adonan roti yang dicampur air dari sumur kaum Thamud, kasih makan ke binatang, jangan dimakan kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat, ambillah air dari Bi'run Naqah, air yang digunakan minum ontanya Nabi Saleh saja. Jangan di kaum Thamud. Kalau di sumurnya ontanya Nabi Saleh tidak makruh. Disamakan dengan hukum makruh menggunakan air dari sumur kaum Thamud, semua air yang di kaum yang dimurkai sama Allah. Kama ityari qaumi Lut, seperti airnya daerahnya atau negerinya kaum Lut.
sekarang di mana ya? Jordan ya, Yordania kalau tidak salah masuknya. Laut Mati. Itu dulu kotanya kaum Lut itu di sekarang Laut Mati itu. Nah, ya malah renang, temambang, gak iso tenggelam. Kadar air, kadar garamnya sangat tinggi. Jadi orang itu ketika renang tidak akan tenggelam. Dibuat wisata. Iku kaum maghdubin alaihim, jangan ke sana. Kalian kakan duit ya, ora usah rono, ora usah. Makruh. Malah ada yang subhanallah, ada yang mengambil air, malah ada yang mengambil garam yang dari air Laut Mati, dibawa pulang. Ya iki dari ngalah berkah kaum Lot harapan, naudzubillah min dzalik. Ada. Jangan, tidak boleh. Begitu, wahia firqatun 'azimah fi maudhi'i diyarihim allati khusifat. Itu ada sumur yang besar di tempat di negerinya kaum Lut yang ditenggelamkan Allah Ta'ala. Ada sumur yang besar. Begitu juga air laut ya, air Laut Mati. Soalnya di situ dulu negerinya kaum Lut yang dibalik. Itu akhirnya jadi Laut Mati sekarang. Wa ma'utiya ribabil bil Iraq yunsabu ilaihi sahru wal khamru. Dan air yang di negeri Babel di Irak yang dinisbatkan di situ sihir dan khamr. Sihir berarti hubungannya sama sumure orang mereka, para ahli Babel. Ada yang mengatakan itu sumur dihukum di dalamnya itu Harut wa Marut. Soalnya dulu Harut wa Marut mengajarkan sihir. Tapi perintahnya Allah buat membedakan antara mukjizat Nabi Sulaiman itu mukjizat, sedangkan ilmu sihir itu ini mereka ngasih tahu. Ada yang mengatakan itu setelah mengajarkan itu Harut wa Marut ini dihukum di dalam sumur di Babilonia, di Irak sekarang masih ada. Iku ya gak usah minum dari situ, tabarruk, nah iku wis yang dibenci iku. Makruh wal khamru dinisbatkan juga khamr di sana. Wali khabari innaha ardhun mal'unah, ada juga kabar sesungguhnya negeri itu yang di Babil itu negeri yang dilaknati, soalnya ada orang yang mengingkari Nabi Sulaiman alaihissalam, mengatakan Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Wa ma'obi'ri berhud, ada lagi sumur berhud. Wa huwa wadin bil Yaman, itu lembah di Yaman. Dekatnya, bukan dekat sih ya, 11 km dari Qabr Hud, makamnya Nabi Hud yang terkenal sekarang, diziarahi. Itu 11 km dari situ ada lembah, di situ ada lubang besar, sumur besar. Itu namanya Barhud. Di khabari syarru bi'ril ardi Barhud. Seburuk-buruknya sumur di bumi adalah sumur Barhud. Sayyidil Habib Umar bin Hafidh radhiyallahu anhu melarang murid-muridnya pergi ke sumur Barhud. Paling baiknya sumur Zam-Zam. Wa ma'obi'ri dhi arwan bil madinatil lati dufina fiha as-sihru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makruh lagi air sumur yang namanya Dhi Arwan. Itu di Madinah, dulunya ditaruh di dalamnya sihir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sihiril labid dan banatuhu ketika asbabun nuzul surah Muawwidhatain. Iku dadi hati-hati, gak sumur-sumur pokok sejarah iku tabarukan, tabaruk iku sumur sing barokah.
Kita itu lebih mulia soalnya kita itu ummatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, umat marhumah, sedangkan mereka ummah maghdubah alaihim. Ya, aja malah niru-niru Londo. Wallahu a'lam.